Oke, baik, saya John Vitus Manjuntak dari kelas B. Sini saya akan menerangkan jaringan militer dan demokrat membentuk oligarki. Oke, di sini saya akan menggunakan perspektif P.D. Harris. Di mana P.D. Harris mengatakan ternyata oligarki itu lahir sebetulnya pada saat demokrasi terpimpin mengenalkan namanya konsep kekuasaan organik. Ini yang membuat saya ingin angkat dari tahun 1950 ketika Indonesia mengalami pelapukan ekonomi. Nah, di saat mengalami pelapukan ekonomi, mereka yang menjadi perantara pasar dan modal itu terjun ke rezim kekuasaan ataupun unsur-unsur pemerintahan. Jadi siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang kaya. Karena ketika kita melihat pengertian dari oligarki ini, itu berasal dari kata oligar, artinya adalah orang-orang kaya. Jadi pada tahun 1960 juga warisan agrikultur kolonial mengalami krisis, sehingga ini justru menyisakan hutang dan inflasi. Hutang dan inflasi pada saat warisan perekonomian agrikultur ini mengalami krisis juga, sehingga ini membuat PKI dan orang-orang kaya sama-sama mengalami krisis. Pada kesempatan yang sama, Soeharto memanfaatkan ini dengan melakukan bisa kita katakan pembasmian massal kepada PKI ini. Dan ketika dia naik pun, dia bersama koni-koninya melakukan konsolidasi untuk membagi-bagi kekuasaan. Di mana ketika Soeharto naik pasca 1965, Soeharto naik, dia melakukan kontrol lewat militer, sehingga ada tiga lembaga yang dikuasai, yaitu Departemen Pertahanan, Badan Usaha Logistik atau kita sebut sebagai Bulog, dan juga kedua Bulog, dan yang ketiga yaitu Usaha Minyak Negara atau Pertamina. Nah, ini dilakukan Soeharto untuk melakukan patron klien tadi. Kemudian Soeharto di bidang politik melibatkan saya untuk memperkaya Golkar dengan mendirikan yayasan. Di bidang politik Soeharto mendirikan yayasan nih. Apa yayasannya? Yaitu Bank Duta. Inilah yang kemudian eksis pada masa Orde Baru. Sehingga ini juga yang akan menjadi jalan ketika militer itu menduduki posisi-posisi penting di negara. Juga pada saat yang bersamaan di tahun 1970-an, Soeharto menunjuk seseorang yang bernama Kinanjar Kartasasmita atau menteri dari perindustrian untuk memanfaatkan sekretariat negara sebagai kontrol. Nah, jadi oligarki pada masa ini, dominasi oligarki itu tentu didorong oleh dominasi ekonomi juga ataupun tekanan-tekanan ekonomi. Makanya saya angkat dari tahun 1950 adanya pelapukan ekonomi seperti itu, dan juga di tahun 1960 yaitu warisan agrikultur kolonial itu mengalami hutang dan inflasi, sehingga P.D. Harris ingin mengatakan bahwa sebetulnya kenapa oligarki itu lahir, karena pada masa demokrasi terpimpin oleh Soekarno itu mengenalkan konsep kekuasaan organik, dan ini kemudian diadopsi kembali oleh Soeharto ketika ia naik di tahun 1965, sehingga dia memanfaatkan jenderal-jenderal yang sudah ada untuk masuk ke dalam bisnis oligarkinya, di mana Soeharto juga mendirikan Bank Duta. Kenapa dominasi oligarki itu disebabkan karena intervensi ekonomi? Karena di saat yang bersamaan lembaga-lembaga pemerintahan ataupun partai politik yang dalam hal ini adalah Golkar itu dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga inilah yang membuat kemudian oligarki ini menjadi mendominasi pada masa Orde Baru. Tidak terlepas juga dengan militer.
Jadi itulah dia Fedi Haris ingin mengatakan kenapa militer dan birokrat itu bisa memiliki jaringan untuk membentuk oligarki karena mereka sama-sama berkonsolidasi untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi. Perkenalkan, saya Nur Hardani, saya dari kelas 9 reguler 2023. Nah, di sini saya dari kelompok 2, di mana saya menuliskan materi yaitu tentang akses ekonomi keluarga Soeharto dalam perspektif oligarki. Dan pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan periode penting dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia. Pada masa itu, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama negara. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, terjadi konsentrasi kekayaan akses ekonomi yang terpusat pada lingkaran kekuasaan khususnya keluarga presiden. Nah, dalam buku Oligarki, Jeffrey Winters menjelaskan bahwa Indonesia pada masa Orde Baru merupakan contoh nyata dari sistem oligarki, di mana kekayaan dan kekuasaan terpusat pada segelintir elit. Akses ekonomi keluarga Soeharto tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik korupsi individual, melainkan sebagai bagian dari struktur oligarki pengusaha atau ruling oligarki. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana mekanisme akses ekonomi keluarga Soeharto bekerja dalam kerangka teori oligarki. Nah, menurut Mark Berger dalam jurnalnya juga banyak negara yang muncul sebagai kapitalis dengan hak mereka sendiri, yaitu kapitalis dengan hak mereka yang terkenal dalam Orde Baru, yaitu muncul keluarga Soeharto yang pertama. Terus juga membaiki oligarki dalam beberapa tipe. Salah satunya adalah oligarki penguasa atau ruling oligarki. Dalam tipe ini penguasa tertinggi memegang kendali langsung akses kekuasaan politik sekaligus akses terhadap sumber daya ekonomi. Nah, negara tidak berdiri terpisah dari kepentingan pribadi penguasa. Indonesia pada masa Orde Baru dikategorikan sebagai oligarki penguasa karena Presiden Soeharto memiliki posisi dominan dalam menentukan distribusi akses ekonomi. Lalu, Soeharto sebagai pusat distribusi akses ekonomi. Dalam buku Oligarki karya Jeffrey, berdasarkan bahwa setelah kayaknya Soeharto pada tahun 1966, pembangunan Indonesia tidak berjalan melalui mekanisme pasar bebas, melainkan melalui sistem distribusi akses yang dikendalikan negara dan dikembalikan kepada presiden. Nah, pada awal Orde Baru, pemerintah membuka investasi asing dan pinjaman luar negeri untuk memulihkan ekonomi yang hancur, tapi akses terhadap ekonomi tidak diberikan secara merata. Menurut sektor strategis seperti konsesi pertambangan, kehutanan, proyek infrastruktur, kredit bank negara, lisensi impor, serta monopoli komoditas tertentu yang dapat diperoleh melalui persetujuan dan kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Dari situ dulu. Nah, ini akan tahun 1996, Soeharto sebagai pusat distribusi akses ekonomi, di mana pembangunan ekonomi itu berbasis pertambangan, kehutanan, proyek infrastruktur, kredit bank negara, lisensi impor, dan monopoli. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi seorang pengusaha tidak pertama ditentukan oleh kemampuan bisnis, melainkan oleh hubungan politik. Nah, sistem ini tuh membentuk pola patron klien, di mana pengusaha memberikan izin, pelindungan, dan proyek kepada pengusaha, sementara pengusaha membalas dengan loyalitas politik secara bukan finansial terhadap rezim. Nah, akibatnya negara menjadi alat distribusi kekayaan yang terpusat pada presiden dan ekonomi Orde Baru berkembang menjadi kapitalisme yang dipersonalisasi sehingga kekayaan terkonsentrasi pada kelompok kecil oligarki bukan tersebar secara luas ke masyarakat. Itu akses ekonomi keluarga Soeharto. Yang pertama itu Soeharto itu fokus utamanya adalah stabilisasi politik dan pemulihan ekonomi. Nah, negara itu dijadikan pusat pemberian izin usaha, sementara militer dan birokrasi berperan sebagai perantara antar pengusaha dan pemerintah. Lalu yang kedua adalah kelompok bisnis. Nah, negara ini tidak lagi sekedar regulator, tetapi dengan berusaha memperoleh kesempatan ekonomi. Nah, mekanisme itu seperti lisensi eksklusif dan penunjukan langsung proyek menciptakan sistem patronasi. Dalam perspektif Winters, kekayaan pada periode itu berasal dari ketepatan dengan kekuasaan dan bukan dari persaingan pasar. Yang ketiga itu pelaku utama ekonomi nasional. Nah, mereka tuh masuk ke sektor kehutanan, pertambangan, dan energi, jalan tol dan infrastruktur, perbankan, telekomunikasi, dan media, serta industri otomotif dan perdagangan. Akses ini tuh diperoleh melalui monopoli, perlindungan regulasi, kredit bank negara, dan kewajiban kemitraan investor asing
kondisi ini tuh menunjukkan negara telah berubah fungsi bukan lagi pengatur ekonomi yang netral, melainkan alat perlindungan dan distribusi kekayaan bagi oligarki. Lalu selanjutnya itu jaringan kroni dan sistem patronasi. Nah, selain kode ini, Soeharto membangun jaringan kroni yang terdiri dari pengusaha besar dan elit militer. Nah, mereka itu memperoleh keuntungan ekonomi sebagai imbalan atas loyalitas politik. Namun, keluarga Soeharto memiliki posisi lebih aman dibanding kroni biasa karena hubungan darah memberikan tingkat kepercayaan dan perlindungan tertinggi. Nah, lalu efeknya adalah dampak. Lalu selanjutnya itu adalah dampak. Nah, dampak yang pertama adalah ketimpangan distribusi kekayaan. Yang kedua, lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, ketergantungan pelaku usaha pada perlindungan politik. Dan yang keempat, minimnya persaingan ekonomi yang sehat. Nah, ketika krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai tahun 1998 terjadi struktur yang bergantung pada patronasi tersebut runtuh. Namun, menurut Winkers, kejatuhan Soeharto tidak menghapus oligarki, melainkan mengubahnya menjadi oligarki kolektif, di mana para elit tetap bertahan tanpa satu penguasa tunggal. Nah, konteks sejarah sosial dan politik yang melatar belakangi pengusaha Cina pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, terdapat dua jenis Tionghoa di Indonesia, yaitu Cina Totok dan Cina Peranakan. Nah, perbedaan antara Cina Totok dan Cina Peranakan di Indonesia mencerminkan tingkat asimilasi mereka dalam masyarakat pribumi. Cina Totok adalah orang-orang Tionghoa yang masih mempertahankan identitas dan bahasa leluhur, khususnya generasi pertama mereka, yaitu yang terlahir di Cina atau memiliki hubungan budaya yang kuat dengan negara asal mereka. Mereka juga sering menggunakan bahasa ibu mereka seperti bahasa Hokkien dan gaya hidup sehari-hari yang sangat terpengaruh tradisi Tionghoa asli. Sementara itu, Cina Peranakan adalah orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan sering kali berasal dari perkawinan campuran. Mereka telah terasimilasi dalam bahasa dan juga budaya dan lebih memilih untuk mengidentifikasikan diri dengan Indonesia. Nah, konteks sejarah yang melatar belakangi posisi pengusaha etnis Tionghoa atau Cina pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 ditandai dengan ambivalensi yang kuat. Pembatasan ketat secara sosial politik di suatu sisi dan kemitraan strategis dalam konteks sisi lain. Berikut adalah faktor-faktor sejarah yang melatar belakangi situasi tersebut. Nah, pewaris struktur ekonomi kolonial secara historis, etnis Tionghoa di Indonesia sudah lama menempati posisi perantara ekonomi atau middleman. Sejak pada masa kolonial Belanda, menjadikannya kelompok yang memiliki jaringan modal dan pengalaman dagang yang kuat sebelum Orde Baru dimulai. Transisi Orde Lama ke Orde Baru atau stabilitas ekonomi. Saat Soeharto mengambil alih kekuasaan, kondisi ekonomi Indonesia hancur atau inflasi tinggi. Pemerintah membutuhkan modal cepat dan jaringan perdagangan yang terorganisir untuk memulihkan perekonomian. Pengusaha Tionghoa yang tersisa memiliki modal, valuta asing, dan jaringan luar negeri yang diperlukan untuk melakukan percepatan pembangunan. Kemitraan cukong dengan pejabat militer atau birokrat. Rezim Orde Baru mendorong strategi pembangunan ekonomi yang sentralistik. Pengusaha Tionghoa merintis kedekatan dengan pejabat militer dan pemerintah, pembina hubungan ekonomi dan politik. Hubungan ini menghasilkan pola di mana pengusaha Tionghoa menyediakan modal, keahlian, sementara pejabat memberikan lisensi, proteksi, dan kemudahan fasilitas yang sering disebut sebagai rezim. Kebijakan asimilasi dan diskriminasi. Impres nomor 14 1967. Pemerintahan Orde Baru memperlakukan asimilasi paksa dan melarang ekspresi budaya Tionghoa secara terbuka melalui Impres nomor 14 tahun 1967. Organisasi sosial politik Tionghoa dilarang dan mereka didorong untuk berbaur. Pembatasan ini membuat etnis Tionghoa secara politik lemah.
dan tidak memiliki akses ke birokrasi pemerintahan, sehingga mereka lebih fokus pada bidang ekonomi. Konteks politik yang melatar belakangi pengusaha Cina pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pengusaha Cina atau Tionghoa menempati posisi unik, dominan secara ekonomi namun rentan secara politik. Mereka menjalin relasi patron klien dengan militer dan elit pemerintahan, atau terutama Soeharto, untuk perlindungan bisnis, menjadi tulang punggung pembangunan, namun sekaligus menjadi sasaran diskriminasi sistematis dan kambing hitam kritis sosial. Berikut adalah poin-poin penting konteks politik pengusaha Cina di era Orde Baru. Relasi patron klien atau kronisme. Pengusaha Tionghoa menjalin hubungan dekat dengan pejabat militer dan birokrat untuk mendapatkan lisensi impor, kredit bank, dan proyek pemerintahan. Hal ini menghasilkan pengusaha besar konglomerat yang dekat dengan kekuasaan, kebijakan diskriminatif atau asimilasi paksa. Pemerintahan Orde Baru memperlakukan kebijakan asimilasi yang represif melalui Impres nomor 14197 seperti pelanggan, ekspresi budaya Tionghoa, keharusan ganti nama, dan pembatasan tempat tinggal usaha. Posisi kambing hitam karena ketergantungan pada pengusaha dan kesenjangan ekonomi etnis, Tionghoa sering menjadi sasaran kemarahan politik saat terjadi krisis, seperti pada peristiwa Malari 1974 dan kerusakan Mei 1998. Apolitis di permukaan. Pengusaha Cina cenderung tidak terlibat dalam politik praktis secara terbuka, melainkan memberikan dukungan material kepada penguasa Golkar atau militer untuk menjaga keamanan bisnis. Stigma non-pribumi, menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi, melegitimasi diskriminasi dalam pelayanan publik dan birokrasi yang menyulitkan pengusaha Tionghoa, terutama yang kecil dan menengah. Secara keseluruhan, pengusaha Tionghoa pada era ini terjebak dalam dilema, dipaksa berperan vital dalam pertumbuhan ekonomi negara, namun terus-menerus didiskriminasi dan dijadikan sasaran politik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang gerakan buruh pada masa Orde. Jadi, saya akan menjelaskan tentang latar belakang gerakan buruh. Jadi, Serikat Buruh Indonesia telah muncul sejak masa kolonial Belanda. Jadi, organisasi buruh pertama kali yaitu adalah yang lahir pertama kali pada sektor kereta apian yang ada di Jawa. Di Jawa yang disebut dengan SS Bond atau namun organisasi ini tidak banyak melibatkan para pekerja pribumi. Organisasi ini berada di bawah naungan kolonial. Jadi pada tahun 1908 itu berdiri PTSP, yang dimana PTSP ini menjadi salah satu serikat buruh paling berpengaruh pada masanya. Jadi kehadiran PTSP ini mendorong lahirnya berbagai organisasi baru di berbagai
Hal inilah yang membuat adanya ide-ide perjuangan buruh seperti upah yang layak dan perbaikan kondisi kerja, menyediakan perumahan serta jaminan sosial. Jadi pada tahun 1945 yang dimana itu di awal kemerdekaan, gerakan buruh semakin meningkat. Jadi pada masa itu ada yang dipimpin oleh pemerintah, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Jadi seluruh waktu itu diwajibkan untuk mendaftar secara resmi kepada negara agar lebih terorganisasi dan berada pada pengawasan pemerintah. Tidak lama setelah itu dibentuklah organisasi baru yang disebut dengan PBI. Yang dimana PBI ini berfederasi pertama kali yang bebas dikontrol oleh kolonial. Dalam pembentukan PBI mengalami perpecahan menjadi GASI dan GSPVI, dan pada tahun 1946 juga berdiri Sentral Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI yang kemudian menjadi organisasi buruh terbesar dan memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan politik nasional. Setelah itu buruh menjadi salah satu basis penting pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kaum pekerja seperti menaikkan batas usia minimal kerja menjadi 18 tahun, menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh dan membatasi kerja maksimal 8 jam per hari, serta dengan upah yang layak. Itu terjadi peristiwa G30 SPKI yang dimana posisi Soekarno melemah dan militer di bawah pimpinan Soeharto mengambil alih peran penting dalam pengendalian keamanan melalui Super Semar pada 11 Maret 1966. Soeharto memperoleh kewenangan untuk memulihkan ketertiban negara. Ya, pada tahun 1967 ia diangkat sebagai pejabat presiden dan pada 1968 resmi menjadi presiden Republik Indonesia. Sejak masa itulah Orba sudah dimulai. Masa Orba ini terjadi hubungan antar negara barat dan lembaga keuangan internasional dibuka kembali guna untuk mendukung pembangunan. Jadi di bidang politik dilakukan penataan ulang sistem kepartaian serta penguatan para militer melalui duit fungsi. Hal inilah terjadi pemilu pada tahun 1971 yang digunakan oleh Golkar, dan pada 1973 partai politik disederhanakan menjadi 3 kekuatan utama. Selanjutnya ada kebijakan terhadap buruh yang dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama ada periode kolonial, masa awal kemerdekaan, dan orde lama dan orde baru. Pada masa kemerdekaan ini yang dimulai pada 1945 dan 1949 yang dimana cenderung mengawasi pengendalian organisasi buruh. Pada masa kolonial, serikat buruh diizinkan tetapi dibatasi di bawah kontrol pemerintahan. Setelah PBI dan SOPSI ini karena adanya ruang politik yang cukup luas bagi buruh pada awal kemerdekaan. Tim demokrasi terpimpin yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1965 yang dimana dipimpin oleh Soekarno. Suatu kebijakan buruh ini cenderung prospektif dan sekaligus politis. Sekarang kita beralih pada tahun 1965 sampai 1966 yang menjadi titik balik, yang mana titik baliknya setelah peristiwa G30 SPKI, negara di bawah kendali militer melakukan pembubaran dan penindakan terhadap organisasi yang dianggap terkait dengan komunis. Hal inilah yang menjadi gerak serikat buruh dibubarkan atau dilemahkan. Jadi buruh dibubarkan dan dilemahkan itu di waktu zaman Soeharto, di zaman Soeharto pada masa Orde Baru, dan kebijakan inilah yang berubah menjadi sangat tidak terkontrol. Dalam selama pembangunan ekonomi dan stabilitas industri, negara membatasi kebebasan berserikat dan
sering dipengaruhi oleh kolaborasi antar perusahaan elit lokal. Bahkan terdapat wacana pembentukan zona ekonomi khusus di mana perlindungan buruh dapat dilemahkan. Pada tahun 1945 ini disimpulkan bahwa negara mengorganisasi dan mengakui serikat buruh, adanya perlindungan hukum dan ruang politik relatif. Sedangkan di tahun 1959 negara bersifat prospektif tetapi politis. Beralih pada tahun 1966 ini, negara membatasi dan mendepolitisasi buruh guna untuk stabilitas industri dan pembangunan ekonomi. Tahun 1999 sampai 2000-an, yaitu reformasi, adanya kebebasan untuk berorganisasi, tetapi struktur kekuasaan lokalnya masih membuat buruh jadi lemah. Jadi dengan adanya kebijakan negara terhadap buruh selalu sangat dipengaruhi oleh orientasi politik rezim yang berkuasa, dari pengawasan kolonial, prospektif, nasional, represif, pembangunanis, orban, hingga liberalisasi pasca 1998 yang belum sepenuhnya memperkuat posisi buruh secara struktural. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan buruh pada masa Orde Baru. Sini saya akan menjelaskan materi tentang pembatasan gerakan buruh pada masa Orde Baru dalam pembatasan gerakan buruh di Indonesia merupakan bagian dari proses pembentukan kembali tatanan politik dan ekonomi serta perubahan kekuasaan pada tahun 1965 sampai 1966. Setelah peristiwa tersebut, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik sebagai dasar pelaksanaan perkembangan ekonomi. Pada masa sebelum 1965, organisasi buruh berkembang dalam hubungan erat dengan partai politik dan serta terlibat dalam komunitas politik nasional. Namun setelah perubahan kekuasaan, negara memandang keterlibatan politik
tetapi juga bagian dari strategi politik untuk menghilangkan pluralisme organisasi buruh yang sebelumnya memungkinkan munculnya perdebatan kepentingan dan sikap kritis terhadap kebijakan negara. Dengan adanya organisasi tunggal ini, negara memiliki akses langsung terhadap struktur kepentingan buruh dan dapat menerapkan aktivitas organisasi sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional. Nah, hadis menjelaskan bahwa dalam kondisi ini organisasi buruh tidak berkembang sebagai alat mobilitas kepentingan pekerja, melainkan menjadi bagian dari mekanisme hubungan industrial yang diarahkan pada stabilitas produksi dan keamanan industri. Pada tahun 1985, ketika PSI dibubarkan menjadi SPSI, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Perubahan ini menjadi penguatan sistem serikat tunggal atau SUS, di mana negara hanya mengakui satu organisasi resmi. Dalam kerangka ini, pembentukan organisasi buruh di luar SPSI tidak memperoleh pengakuan formal. Dengan itu, pemerintah memperkenalkan proses hubungan industrial Pancasila dengan menggunakan kerjasama antara buruh, pengusaha, pemerintah sebagai mitra dalam pembangunan nasional. Pada periode akhir 1980 hingga sepanjang 1990-an, mandat gerakan buruh semakin berkaitan dengan kebijakan industriasi dan ekspansi investasi asing. Pemerintah baru upaya menarik modal internasional dengan mempromosikan Indonesia sebagai negara dengan stabilitas politik dan tenaga kerja terkendali. Nah, dalam situasi ini ada berbagai dampak dalam ini bekerja, demonstrasi, dan pembentukan organisasi di luar struktur resmi, diawasi secara ketat melalui regulasi, tekanan pekerjaan, serta keterlibatan aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik industrial. Dalam penyelesaian ini, perselisihan kerja diarahkan melalui jalur formal yang berada dalam kontrol negara, sehingga ruang bagi mobilitas kolektif buruh menjadi terbatas. Dengan demikian, sepanjang periode Orde Baru, mandat gerakan buruh berlangsung secara bertahap melalui kebijakan depolitisasi. Pasca 1965, pembentukan organisasi buruh pada tanggal 1973, penguatan satu serikat tunggal pada 1985, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas buruh selama masa industrialisasi pada akhir 1980 hingga 1990-an. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa pemanasan gerakan buruh merupakan bagian dari pembangunan politik, ekonomi, dan lebih luas dalam sejarah Indonesia dalam Orde Baru. Nah, baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi, yaitu dari tentang dampaknya terhadap posisi buruh. Nah, yang pertama itu, pada tahun 1965 sampai 1966, perubahan struktur kebebasan. Nah, jadi, ketika Orde Baru mulai terbentuk setelah 1965, dan secara resmi menguatkan sejak 1966 di bawah kepemimpinan Soeharto, yang diubah bukan hanya struktur pemerintahan, tetapi juga keseluruhan peta kekuatan sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, buruh menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak pada masa sebelumnya, terutama di era Orde Lama. Organisasi buruh memiliki ruang politik yang relatif besar dan terhubung dengan dinamika partai-partai. Namun setelah perubahan rezim, negara melihat mobilisasi buruh sebagai suatu yang berpotensi mengganggu stabilitas politik. Sejak akhir 1960-an, negara melakukan depolitisasi terhadap kelompok pekerja. Organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengan kekuatan kiri dibubarkan. Ini bukan hanya tindakan administratif, tetapi merupakan proses pembongkaran basis sosial yang bisa menjadi oposisi terhadap rezim baru. Dampak awal yang sangat besar terhadap posisi buruh adalah hilangnya otonomi politik. Nah, yang kedua, mereka tidak lagi menjadi bagian dari arena politik terbuka. Nah, yang ketiga, mereka dipindahkan ke dalam kerangka pembangunan nasional yang dikontrol negara. Nah, jadi disinilah perubahan struktural kekuasaan mulai terasa. Nah, jadi pada tahun 1970-an sampai 1973, konsolidasi kekuasaan dan serikat tunggal. Nah, jadi memasukin awal 1970-an, ketika strategi pembangunan ekonomi mulai dijalankan secara serius, pemerintahan Orde Baru membuka pintu bagi investasi asing yang mendorong industrialisasi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa stabilitas
menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan. Maka hubungan industrial pun didesain agar tidak menghasilkan konflik terbuka. Tahun 1973 menjadi momen penting ketika negara mengkonsolidasikan organisasi buruh ke dalam satu federasi yang diakui secara resmi. Sistem serikat tunggal ini membuat buruh tidak memiliki pilihan alternatif dalam berorganisasi. Nah, jadi dampaknya terhadap posisi buruh sangat mendalam. Mereka memang tetap memiliki wadah formal, tetapi wadah tersebut berada dalam pengawasan negara. Nah, jadi serikat tunggal dan pengawasan negara tahun 1973 itu, serikat tidak berfungsi sebagai alat perjuangan independen, melainkan sebagai mediator yang memastikan hubungan antara buruh dan pengusaha tetap harmonis sesuai definisi pemerintah. Dalam kerangka, buruh ditempatkan sebagai bagian dari sistem korporatif, negara diikut sertai tetapi dikendalikan. Nah, jadi jatuhnya Orde Baru berdampak berlangsung pada beberapa perubahan positif bagi para pekerja dan organisasi buruh. Salah satunya langkah awal yang diambil pemerintahan Habibie untuk membangun organisasi buruh, yaitu kepercayaan reformasinya, dan menjatuhkan diri dari Soeharto adalah dengan membatalkan pembentukan upah yang diberlakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan terakhir Orde Baru. Nah, jadi dampak pada tahun 1970-an sampai 1973, yaitu yang pertama, buruh tetap diikut sertakan dalam sistem tetapi dikendalikan. Yang kedua, mereka tidak punya alternatif organisasi yang bebas. Yang ketiga, ruang oposisi menjadi sangat terbatas. Nah, tahun 1973, serikat tunggal dan pengawasan negara serikat ini tidak berfungsi sebagai alat perjuangan independen, melainkan sebagai mediator yang memastikan hiburan antara buruh dan pengusaha tetap. Nah, baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi, yaitu dari tentang dampaknya terhadap posisi buruh. Nah, yang pertama itu pada tahun 1965 sampai 1966 perubahan struktur kebebasan. Nah, jadi ketika Orde Baru mulai terbentuk setelah 1965 dan secara resmi menguatkan sejak 1966 di bawah kepemimpinan Soeharto, yang diubah bukan hanya struktur pemerintahan tetapi juga keseluruhan peta kekuatan sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, buruh menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak pada masa sebelumnya, terutama di era Orde Lama. Organisasi buruh memiliki ruang politik yang relatif besar dan terhubung dengan dinamika partai-partai. Namun setelah perubahan rezim, negara melihat mobilisasi buruh sebagai suatu yang berpotensi mengganggu stabilitas politik. Sejak akhir 1960-an, negara melakukan depolitisasi terhadap kelompok pekerja. Organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengan kekuatan kiri dibubarkan. Ini bukan hanya tindakan administratif, tetapi merupakan proses pembongkaran basis sosial yang bisa menjadi oposisi terhadap rezim baru. Dampak awal yang sangat besar terhadap posisi buruh adalah hilangnya otonomi politik. Nah, yang kedua, mereka tidak lagi menjadi bagian dari arena politik terbuka. Nah, yang ketiga, mereka dipindahkan ke dalam kerangka pembangunan nasional yang dikontrol negara. Nah, jadi disinilah perubahan struktural kekuasaan mulai terasa. Nah, jadi pada tahun 1970-an sampai 1973 konsolidasi kekuasaan dan serikat tunggal. Nah, jadi memasukin awal 1970-an, ketika strategi pembangunan ekonomi mulai dijalankan secara serius, pemerintahan Orde Baru membuka pintu bagi investasi
asing yang mendorong industrialisasi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa stabilitas menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan. Maka hubungan industrial pun didesain agar tidak menghasilkan konflik terbuka. Tahun 1173 menjadi momen penting ketika negara mengkonsolidasikan organisasi buruh ke dalam satu federasi yang diakui secara resmi. Sistem serikat tunggal ini membuat buruh tidak memiliki pilihan alternatif dalam berorganisasi. Nah, jadi dampaknya terhadap posisi buruh sangat mendalam. Mereka emang tetap memiliki wadah formal, tetapi wadah tersebut berada dalam pengawasan negara. Nah, jadi serikat tunggal dan pengawasan negara tahun 1973 itu, serikat tidak berfungsi sebagai alat perjuangan independen, melainkan sebagai mediator yang memastikan hubungan antara buruh dan pengusaha tetap harmonis sesuai definisi pemerintah. Dalam kerangka, buruh ditempatkan sebagai bagian dari sistem korporatif. Negara diikut sertai tetapi dikendalikan. Nah, jadi jatuhnya Orde Baru berdampak berlangsung pada beberapa perubahan positif bagi para pekerja dan organisasi buruh. Salah satunya langkah awal yang diambil pemerintahan Habibie untuk membangun organisasi buruh, yaitu kepercayaan reformasinya dan menjatuhkan diri dari Soeharto adalah dengan membatalkan pembentukan upah yang diberlakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan terakhir Orde Baru. Nah, jadi dampak pada tahun 1970-an sampai 1973 yaitu yang pertama, buruh tetap diikut sertakan dalam sistem tetapi dikendalikan. Yang kedua, mereka tidak punya alternatif organisasi yang bebas. Yang ketiga, ruang oposisi menjadi sangat terbatas. Nah, tahun 1973 serikat tunggal dan pengawasan negara serikat ini tidak berfungsi sebagai alat perjuangan independen, melainkan sebagai mediator yang memastikan hiburan antara buruh dan pengusaha tetap.